mau jadi mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuan. Ini pertanyaan yang simple, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas para Polycarpus yang sibuk merayu Dr. Richard untuk tetap bertahan menjadi otet. Kenapa mereka sibuk menyuruh Dr. Richard untuk bertahan? Tentu saja mereka takut dengan pengaruh, influence-nya Dr. Richard. Karena memang pekerjaannya influencer, mempengaruhi orang. Tentu saja mualafnya Dr. Richard itu akan membuka mata, membuka pikiran orang-orang Kristen di Indonesia untuk mencari tahu, untuk belajar. Kenapa seorang Dr. Richard mau menjadi mualaf? Ini akan membuat mereka mencari tahu kebenaran dan mengetahui kebenaran. Sedangkan bagi Polycarpus, menutupi kebenaran itu adalah solusi. Itu adalah cara satu-satunya supaya mereka tetap lancar, supaya mereka tetap bisa menikmati yang namanya persembahan dari para jemaat. Ini buat teman-teman ya, biar kalian tahu. Dan baru-baru ini juga viral ya, bagaimana Alvin Lim membongkar modus, membongkar penipuan yang dilakukan oleh pendeta, teman-teman. Dan kalian bisa lihat bagaimana glamornya hidup seorang pendeta apabila dia sukses mendoktrin, dia sukses mensugesti jemaatnya. Dari barang yang dia pakai, kehidupannya, kita bisa lihat kan. Jadi memang pemuka agama ini selalu menjadi ya satu pekerjaan yang menggiurkan, satu pekerjaan yang bisa menghasilkan pundi-pundi yang sangat luar biasa. Dan tentu saja segala cara akan mereka lakukan. Tetapi saya rasa nggak perlu lagi ya, saya bahas tentang Dr. Richard, bagaimana mereka rayu, mereka ajak untuk tetap menjadi oten, kan begitu. Nggak perlu, kalian sudah lihat begitu banyaknya video-video rayuan dari sebelah, mulai dari cara halus, menyindir, bahkan menghujat agama Islam. Menjelek-jelekan Islam, supaya Dr. Richard tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Segala cara sudah mereka lakukan. Ya. Bahkan merayu Dr. Richard untuk kembali kepada Kristen, supaya bisa makan babi kecap juga ada. Kalian cek di Jadid HMC. Sampai dirayu makan babi kecap. Luar biasa. Lucu ya. Tapi di sini saya ingin kasih tahu teman-teman Kristen, supaya kalian melihat bagaimana carut-marutnya agama ini. Dan yang ngomong bukan saya. Kalau saya ngomong mungkin kalian nggak akan percaya. Wah, kamu ini penusta dan sebagainya. Jadi, di kesempatan ini saya akan kasih lihat kalian teman-teman. Nah, salah satunya nih yang cukup menarik ya, Edis teman-teman. Edis ini kan dipandang sebagai salah satu Polycarpus terbaik oleh para laskar Polycarpus. Apalagi sejak dia tinggal di Amerika. Dia bebas menghujat Islam. Dia buka komal yang kerjanya menjelek-jelekkan agama Islam. Tapi sebenarnya pengetahuan Kristen dia lemah. Di situ tidak ngerti sama sekali. Bahkan dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin orang seperti ini jadi perwakilan Kristen? Coba saya tanya. Kalian mau diwakili oleh orang seperti ini? Yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan?
Saya putarkan. Yang keempat adalah patonah. Patonah itu adalah cerdas. Jadi tidak mungkin ada nabi atau rasul yang bodoh gitu. Semua nabi atau rasul itu mempunyai sifat pinter gitu kan, cerdas. Ya. Sekarang aku mau tanya, ya, halo? Ya, saya dengar nih. Iya. Menurut kamu Yesus itu seorang yang jujur atau tidak? Seorang yang amanah tidak? Seorang yang dapat dipercaya atau tidak? Dari keempat yang aku tadi. Oke, dia memiliki sifat benar apa tidak? Kalau menurut saya semua itu terpenuhi. Oke, semuanya ya. Ya. Jadi menurut kamu dia itu nggak pernah berbohong, dia itu cerdas, dia itu amanah, dia itu mewartakan kebenaran. Halo? Iya, iya. Ya, menurut kamu bagaimana? Iya, menurut saya semua terpenuhi. Dia itu nggak pernah berbohong. Ya, Ya, dapat dipercaya, ya, mewartakan kebenaran, ya. benar, Gimana? yang benar. Ya, benar. Ya, berarti kita sepakat ya bahwa Yesus itu tidak pernah berbohong, orang yang benar, dapat dipercaya, dan memiliki kecerdasan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, menurut kamu, apakah Yesus itu Tuhan? Saya jawab dulu gini, Kang ya. Ini sebenarnya tema. Gini, Kang. Ya, kasih kesempatan saya ngomong dong. Tanya dulu. Kamu jawab dulu. Aku kan ini kan giliran aku bertanya. Iya, makanya ketika saya menjawab itu harus dikasih kesempatan, jangan dipotong gitu loh. Pertanyaan saya sederhana loh. Apakah Yesus itu Tuhan? Tinggal jawab aja Ya. kan. Ini pertanyaan yang simple, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Gini loh, Kang. Itu sama saja ketika misalnya orang Bugis dengan orang Jawa itu berdebat mengenai apakah kalkun itu manuk gitu. Begini. Sementara pengertian segini, Kang. Bentar dulu, Kang. Gini loh, Kang. Sebentar, Kang. Dulu, Nah, Edis. gini. Edis. Ya. Aku ini kan kamu udah tahu aku ini orang lama, ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Jadi Edis nggak pernah ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu biar kalian tahu. Edis itu selama ini buka komal nyerang-nyerang Islam, tujuannya cari koin. Cari koin. Kalau kalian suruh menyerang agama lain, dia jago. Tapi kalau kalian suruh menjelaskan Kristen, bingung dia. Saya pernah debat sama Edis ya, untuk perbandingan agama mengenai pekerjaan. Bagaimana agama Kristen dan Islam memandang pekerjaan. Kalau di Islam jelas, ada halal, ada haram. Ya. Kalau Kristen bagaimana? Edis bilangnya apa? Oh, Tuhan saya nggak ada ngatur yang gituan, terserah kalian mau ngapain. Ya. Terserah kalian. Kalian buat salah, kalian tanggung sendiri. Udah gitu. Jadi dia nggak mau debat ujung-ujungnya. Maunya cuma menyerang. Maunya menyerang Islam. Islam kok begini, kok begitu. Kristen dia mampuskan gitu, biarkan saja gitu. Nah inilah saya kadang-kadang ketawa lihat orang-orang seperti ini mengaku sebagai pakar diskusi lintas iman, tapi ternyata taunya cuma menyerang. Imannya sendiri dia nggak tahu, nggak pernah belajar. Nah ini kacau ya teman-teman, dan saya berharap kita belajar dari kasus Edis ini, bahwa kalau bisa kita tuh menguasai dulu internal kita, juga menguasai eksternal. Jangan cuma taunya nyerang. Wah Tuhan kamu tuh begini, ayat kamu begini. Tapi begitu ditanya balik kebingungan. Ini yang bahaya. Oke, itu sedikit intermezzo ya. Tetapi poin yang ingin saya tambahin di sini adalah Edis saja bingung siapa Tuhannya. Itu Edis loh. Dia aja bingung siapa Tuhannya, padahal dia salah satu pendebat apologet Kristen senior.
apalagi yang lain-lain. Nah, ini yang junior nih, apologet Kristen junior. Sampai detik ini pun masih bingung juga siapa Tuhannya, berantem lagi teman-teman. Berantem terus antara mereka. Ya, saya tunjukkan bagaimana mereka berantem. Adalah bagian dari Allah. Ya, bagian dari Allah itu Allah atau bukan? Dengar pertanyaan saya baik-baik. Loh, begini ya. Kamu, mamamu dari lokalisasi mana? Otas saja. Mamamu dari 1 ayat 1 sampai ya, 3. kamu punya mama dari lokalisasi mana sehingga kamu kasih keluar kata-kata seperti itu? Kejadian 1 ayat 1 sampai Ya, 3. gitu. Nggak, saya tanya dulu, mamamu tuh dulunya lokalisasi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi hari ini kita akan menyimak kembali perdebatan sesama Kristen. Sama-sama percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi beda konsep, beda doktrin. Yang satu oneness, yang satu Tritunggal. Dan lucunya, dan yang bikin nyesek bin ngeri teman-teman, sampai dikatakan lonte ibumu. aduh, kacau ini yang katanya ajaran kasih ya. Katanya umat Kristen itu kan ajaran kasih, tapi kata-kata yang terlontar ya dengarkan sendirilah. Kita langsung simak videonya teman-teman. Sabar, saya di hadapan Tuhan kau pendusta. Tunggu, sabar dulu bang. Saya mau tanya dulu. Kami berdusta paling Yang kayak gini mau aja bang. Sabar dulu lah, saya mau bertanya. Diam kau, diam kau. Saya berdusta. Diam kau, nggak ada ilmu kau semua. Saya sama Orang oneness-nya jongkok. Kedustaan kami apa, Lincoln? Coba kamu. Kedustaan apa? Ya. Siapa ya? Jadi Jabatan teologimu. Satu-satu Ayo dulu, kita teman-teman. bayo ya. Oke. Menurut kamu berdusta apa? Siapa sih jago teologi? Ayo berkumpul Saya tanya semua. dulu, sabar. Siapa anak manusia itu? sabar, Tuhan, ya? tenang. Kamu tenang dulu. Iya, Tenang, sabar. Sebentar, kamu tenang. Siapa anak manusia itu? Tuhan Iya, tenang dulu, Kamu Advent juga, Lincoln. Lincoln, kamu Advent juga? Anak manusia ya 2 orang menurut ayat itu. Siapa anak manusia? Aduh, Anak manusia Tenang 2 orang menurut dulu, ayat itu. tenang dulu Lincoln. Kamu tenang dulu. jadi begini, Lincoln. Aduh, turunkan dia aja, turunkan dia, ribut, turun. Host, turunkan aja ribut ini. Ribut ini host. Iya, nggak ada ilmu kalian itu. Tapi berlagak. Oke. Lincoln, saya juga gereja Masih. Ilmu tetek semua, tapi lagak teologi kan sama saya. Ini apa ini? Apa Iya ini? bro, anak manusia yang kau maksud ini? tadi itu menurut orang, menurut pandangan orang itu ada 2 Siapa anak orang. manusia itu? Ada 2 orang. Siapa anak manusia itu? Bapak. Lincoln, sabar dulu Lincoln. Saya juga. Oh, Advent, siapa Lincoln. ada manusia? Ada bapak, ada anak Diam manusia, dulu, siapa itu? Lincoln, dengarkan dulu saya. Saya juga. Itu dikatakan itu. Tujuh. Itu dikatakan ayat 27. Menurut penjelasan mereka Selma si tadi Ia itu telah memberikan kuasa kepadanya anak untuk menghakimi. manusia Siapa itu yang ada menghakimi? 2 orang. Anak manusia kan? Saya kedengaran. Iya. Jadi bapakmu manusia. Bapakmu memiliki nyawa. Saya lagi fokus untuk menyatakan di Advent Lanjut. bukan. Tolonglah. Makanya aku bilang ya, kalau teman-teman di Tritunggal kompak sekali loh mereka. Tapi kalau teman-teman di sini kurang sekali kompak. Tolonglah, aku bilang. Saya lagi bertanya apakah di Advent atau bukan. Jangan ikut. Tolong yang lain jangan ikut. Saya dan Billy. Let's go. Ada tunggu. Saya mau tanya Lincoln dulu, mana si Lincoln itu saya turunkan tadi. Lincoln, naik dulu Lincoln. Oke, sama-sama kita Advent Lincoln. Naik dulu. Oke. Saya mau tanya dulu Lincoln. Sama-sama kita Advent. Oke, saya tanya dulu kamu. Advent. Iya. Saya dari gereja Masih Sama Advent. ke-7. Kamu Advent bukan? Oh enggak, saya reformat. Oh, berarti bukan. Saya reformat. Kukira Advent. Makanya Buang. Kenapa saya reformat? Kenapa? Oke. Sekarang begini, kita bicara satu-satu. Menurut kamu itu pendusta berdasarkan apa dusta kami? Coba kau jelasin.
Iya, kalian berusaha ya dasar saya kalian menyamakan Bapa itu sebagai Yesus sebagai Bapa. Oke. Nah, kita kan lagi bicara tentang konteks ayat ini. Betul? Oh, konteks saya itu. Oke. Lalu? Nah, kami kan tidak membantah berarti kalau Yesus bukanlah Bapa berarti ada dua Tuhan. Betul nggak? Kok dua Tuhan, dua pribadi? Loh, dua pribadi itu Tuhan bukan? Bagaimana Anda mengatakan dua Tuhan sedangkan itu berbicara Tuhan yang karena Tuhan berbicara tentang ranah yang multidimensi. Sabar. Ada Tuhan Yesus dan ada Tuhan Bapa, betul? Betul? Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Bapa. Betul. Itu narasi Anda. Kalau kami mengimani ada pribadi Bapa, ada pribadi Yesus. Saya tanya, apakah Bapa itu Tuhan atau bukan? Bapa itu Tuhan atau bukan? Gimana? Gimana? Saya tanya, Bapa itu Tuhan atau bukan? Bapa itu penguasa, sumber segala sesuatu. Oke, penguasa. Sumber segala sesuatu. Itu Bapa sumber segala sesuatu. Lalu? Yang ditanya. Fokus ke pertanyaan. Yang ditanya Bapa itu Tuhan atau bukan? Itu aja dulu. Bapak itu juga penguasa? Bukan, kita tanya tentang itu. Bapak itu Tuhan atau bukan, itu dulu. Iya, Tuhan itu kan itu pemaknaan kata Tuhan itu penguasa. Iya, Bapak itu. Iya, maksudnya dia itu Tuhan atau bukan? Kan berdasarkan terminologi kata kan Tuhan, berdasarkan terminologi kata itu kan Tuhan itu penguasa. Saya tidak berdasarkan terminologi. Saya tanya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Itu aja dulu. Oh, nggak bisa. Kalau kita berbicara harus berdasarkan bahasa. Pemaknaan bahasa itu apa? Kalau kesimpulan nggak bisa begitu. Yakin kamu mau ikutin pemaknaan bahasa, etimologi. Coba jelaskan tentang pribadi itu. Iya, kan Tuhan itu kan penguasa. Etimologi Tuhan kan kuasa. Iya, coba kamu jelaskan tentang kata pribadi sesuai dengan etimologi, sesuai dengan KBBI. Apa arti pribadi? Iya, kalau jelaskan. Oke. Kan kalau berdasarkan kata pribadi itu kan merujuk kepada personae. Ya, terus hipostasis bahasa Yunani hipostasis. Jelaskan berdasarkan etimologi. Iya, hipostasis itu berasal pada bahasa sendiri. Hipostasis pribadi, personae. Merujuk kepada apa? Iya, makanya kalau dalam pemaknaan Tritunggal lagi. Makanya dalam pemaknaan Tritunggal kita membedakan. Ditanya lain, jawab lain. Aduh, ini itu nggak bisa begitu. Kamu mengerti nggak? Gini. Maksud gini, Telma, kamu diam dulu sebentar. Begini ya. Kamu tuh salah. Tuhan itu kamu sematkan di ayat itu karena nomor 27 itu bicara tentang kuasa yang diberikan kepada anak manusia. Jadi Tuhan itu anak manusia itu. Betul. Ya, oke. Allah itu Tuhan apa tidak? Bapak itu. Tuhan. Loh, Bapak itu Tuhan apa tidak, saya tanya. Oke, Bapak itu Tuhan apa tidak, saya tanya. Tuhan itu anak. Ya, Tuhan. Ya, berarti Bapak itu bukan Tuhan. Tuhan itu makanya penempatan kata Tuhan itu harus tepat pada konteksnya. Jangan asal begini. Logika angkot. Dengar lagi saya tanya. Apakah Bapak itu Tuhan apa bukan? Loh, berdasarkan ayat apa? Bukan Tuhan yang menjadi sumber. Itu anak. Oh, berarti Tuhan itu anak. Oh, berarti Bapak ya sudah, oke. Mereka kan mau bersembunyi di balik antara Tuhan dan Allah. Nah, konteks ayat itu gini aja deh. Sabar. Oke, konteks ayat itu ya adalah Oke, kalau sabar Bang Jonto. Sabar. Mereka kan sembunyi di balik kata Tuhan. Oke, kita gini aja deh, di kata Allah.
Ya, Bapak itu Allah bukan, anak itu Allah bukan. Jangan bilang sembunyi, jangan bilang sembunyi. Ya kalian kan bersembunyi Allah, di situ. Menggunakan kata Allah. Iya, di situ dua pribadi Allah, iya kan? Oh, oke, yang punya kehidupan sendiri-sendiri. Dua pribadi satu lah, tenang dulu. Iya, nggak gini, kita masuk kepada ranah kata Allah, Elohim. Iya, satu-satu, jangan kayak pasar begini loh. Ditanyakan begini, dengar. Apakah Bapak itu Allah? Iya. Ya? Ya, oke, iya ya. Iya, Allah. Yesus Allah atau bukan? Yesus Allah dan Tuhan. Yesus juga Allah. Iya, yang saya tanya begini. Yesus itu Allah atau bukan? Iya, Yesus juga Allah. Berarti ada berapa Allah di situ? Loh, satu Allah. Loh, iya, Allah Bapa, Allah. Yesus Allah, ada berapa? Iya. Pribadinya berbeda. Aduh, itulah logika seperangkot. Ya. Jadi gini, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Iya, dengar baik-baik. Dengar dulu, dengar baik-baik. Dengar, ya kan? Bapak itu Allah apa bukan? Saya tanya. Iya, Allah. Oke. Hakikatnya Allah. Oke, Yesus itu Allah apa bukan? Iya, Yesus juga Allah. Berarti ada berapa Allah? Berarti berapa Allah? Dua Allah, kan? Satu Allah. Loh, satu Allah. Bagaimana sih? Tadi sini Satu katakan Allah. dua, kamu katakan satu. Bagaimana kalian? Iya, karena merujuk tahu. Oke, dengar lagi dulu. Dengar dulu baik-baik pertanyaan saya. Dengar baik-baik. Bapak itu Allah atau bukan? Saya tanya. Ulang satu kali lagi. Allah. Oke, berarti satu. Bapak itu Allah, berarti satu kan? Satu. Ya kan? Yesus itu Allah apa bukan? Saya tanya. Itulah logika seperangkot. Jujur. Iya, Yesus juga Allah. Bagaimana? Berarti ada dua Allah. Dasar kita Yohanes 1 ayat 1. Begini, dengar baik-baik. Ketawa kali. Dengar baik-baik. Begini, dengar pertanyaan saya baik-baik. Dengar pertanyaan saya baik-baik. Allah Bapa itu Allah apa bukan? Satukan lagi. Allah Bapa itu adalah Allah apa bukan? Hakikatnya Allah. Berarti satu kan, satu nih. Oke, satu ini. Oke, Allah. Oke. Ya sudah ya, satu ya. Satu ya. Kamu stop, mundur dikit. Kamu stop. Kamu sudah. Satu. Oke, gini. Ya, oke, satu ya. Dengar baik-baik. Dengar pertanyaan saya. Dengar. Bapak itu Allah atau bukan? Yang saya tanya Bapak lo ya. Bapak itu Allah atau bukan? Oke, satu. Oke. Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Yesus juga Allah. Kamu katakan Yesus juga Allah. Berarti ada berapa Allah? Kudus juga Allah. Berarti berapa Allah? Dua. Roh Kudus juga Allah. Iya, saya belum minta tiga Allah. Berarti tiga. Oke, berarti ada tiga Allah di situ. Oke, berarti ada tiga Allah di situ. Iya, jadi begitu. Ya sudah. Oke, berarti kamu katakan ada tiga Allah di situ. Ya begitu logika seperangkot. Ya, bagaimana sih? Itulah logika seperangkot. Oke, ulang ya. Tiga Allah berarti tiga Allah. Tiga Allah. Kalau logikanya Rasul Yohanes, berarti kalian supir angkot. Karena iya, mereka ini supir angkot. Dia mengatakan super bemo kamu, super bemo. Kalau logikanya Rasul Yohanes, super bemo kamu. Mulanya adalah firman supir angkot kan logikanya begini. Dengar dulu. Itu adalah itu logika supir angkot, logika supir angkot. Tapi kalau kalian logika supir angkot, kamu yang supir angkot dia. Logikanya begini. Dengar baik-baik. Mereka Allah kan?
dengar dulu. Supir angkot. Dengar dulu pertanyaan saya, dengar baik-baik pertanyaan saya. Iya, mari salah di Emang kan kalau supir angkot. Dengar dulu, dengar dulu pertanyaan. Super angkot. Gini, dengar dulu pertanyaan saya baik-baik. Dengar baik-baik pertanyaan saya. Toh, Bapak itu Allah kan? Bikin logika dari Oke, Bapak itu Allah. Bapak Allah. Oke. Yesus itu juga Allah. Yesus juga Allah. Berarti ada berapa Allah? 2. Iya, Roh Kudus juga Allah. Di berapa Allah? 3 Allah. 3. Iya. 3. Iya. Iya, itulah logika seperangkot Berapa kalian. Allah? Itu logika seperangkot kalian. Iya. Kalau logika seperangkot mah begitu. Begini, ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Gini, dengar dulu. Pada lupa kalau berdasarkan etimologi. Dengar dulu lah. Kalau berdasarkan etimologi Elohim itu plural of majesty. Kenapa harus menyangkal kalau sudah 3 Allah? Dengar dulu. Dengar dulu. Etimologi Elohim plural Dengar of dulu majesty baik-baik. itu jamak loh. Dengar dulu baik-baik, dengar dulu, Iya, kalau sudah dengar dulu jamak kenapa baik-baik. menyangkal? Iya, dengar dulu baik-baik lah. Dengar dulu. Berdasarkan etimologi Elohim plural loh, Ini jamak loh. putar-putar kalian. Itulah kalau Ya kenapa kalau sudah menyangkal kenapa tegang-tegang lagi? Dengar dulu, dengar dulu. Dengar dulu. Karena kalau berdasarkan Kan kenyataan bahwa Allah kamu kan terminologi itu plural of majesty. Dengar dulu, kamu dengar dulu. Gak usah bawa kata-kata yang tidak baik. Gak usah bawa narasi yang tidak baik. Begini. Tidak baik kan kata Elohim terminologi. Begini, dengar dulu. Gak usah. Kan betul. Iya. Kalau merujuk kepada kata Elohim, Panas sendiri. Bawa ayat sendiri, panas sendiri. Jadi kalau bapakmu supir angkot, saya juga tidak tahu. Jadi kan begini loh, maksud saya begini. Saya kan tanya begini loh, dengar baik-baik. Saya tidak ini loh. Kamu dengar baik-baik. Yesus kan bukan Bapa kan? Saya tanya. Ya kan? Yesus bukan Bapa kan? Yesus bukan Bapa, Oke, saya tanya Yesus gini, bukan dengar saya tanya. Bapa itu Allah enggak? Iya. Allah. Bapa Yesus itu Allah. Yesus itu Allah enggak? Yesus itu Allah. Oke, berarti ada berapa Allah? Kan Yesus bukan Bapa. Satu Allah. Satu Allah dari mana? Kamu katakan begini loh. Gini kamu lihat. Yesus gini, dengar dulu, dengar. Mana kata bukan? Kata dengar bukan dulu. Itu, makanya kan belajar kamu dengar gini. Aduh, ini bagaimana? Kamu itu kok belajar berlogika bahasa. Gini loh. Kamu kok gini loh. Kamu itu kok gini. Sebentar dulu. Sebentar dulu Salma, sebentar Salma. Nggak ngerti apa-apa soal yang kamu bicarain. Jadi benar, mereka tuh alatnya berbeda-beda. Nggak bisa dibeda-bedain. Iya begitulah. Kalau menghadapi, kamu mau bedain Allah itu gimana? Kalian yang bedakan, kami yang dimarahi. Yang beda itu pribadi. Iya, gitu lah logika seperangkot. Iya kan kalian yang bedakan, kenapa kami yang dimarahi? Iya betul itu. Pribadi. Dikit itu nggak ngerti. Dibedakan. Memang kan membedakan. Karena kenapa? Kalau nggak dibedakan? Itu nggak ngerti. Makanya kita jawab satu-satu. Karena Allah itu iya kan jelas kalian punya Tuhan 3, kenapa kalian Aduh, jangan mute ya. Siapa yang mute ya? Itu tiga pribadi loh. Itu pembedaan pribadi-pribadinya. Begini loh. Kan bilang jangan beda-bedakan. Kalian itu sudah buta mata, buta hati kalian itu ya. Jadi begini. Gini, kamu dengar baik-baik. Gini loh, kalian dengar baik-baik. Kalian ini saya mau tanya, kalau kalian buta huruf lagi berarti 3 kalian. Jadi buta mata, buta hati, buta huruf kalian. Dengar baik-baik pertanyaan saya. Ya kalian ya buta dengar baik-baik. Makanya dengar dulu baik-baik kan. Iya, bapakmu kan supir angkot. Jadi saya juga enggak tahu. Gini loh. Begini. Iya, kan logika supir angkot sama kami. Iya, dengar dulu. Gini, kita buktikan siapa yang logika supir angkot. Kita buktikan, silakan. Gini, jadi begini. Kamu dengar baik-baik. Yesus itu Bapa atau bukan? Saya tanya.
bukan Bapa. Oke, Yesus itu bukan Bapa. Artinya Bapa itu sendiri, Yesus itu sendiri, benar? Betul. Benar. Benar? Itu bukan itu pemaknaannya pembedaan. Aduh, kamu ini kan kamu mengatakan Kata itu pembedaan. dengar dulu, dengar baik-baik. Ah, ini di sini buta huruf kalian di sini dengar. Kau tidak bisa Ya kita gini kita kata bukan aja pun kalian sulit. Oke, bukan itu artinya apa? Kalau kata bukan artinya apa? Hal sederhananya kalian sulit kata bahasa bukan. Iya, bukan itu menurut kamu apa? Saya tanya. Kan nggak bisa membedakan, kalian tidak bisa memaknai. Iya, menurut kamu bukan itu apa? Itulah kalian bukan super angkot. Gini, oke, kamu kamu ya, oke kamu gini, oke kamu jelaskan kata bukan itu apa? Kata bukan itu apa? Silakan kamu jelaskan. Berdasarkan logika bahasa, saya bukan kamu. Oke, sudah ya. Berarti kan saya, saya bukan kamu. Oke. Dengar dulu. Kita tidak hanya berbeda, tapi bisa. Kan orang-orang ini bagaimana sih orang-orang ini? Mereka yang buat kita, ya begini orang-orang ini. Tuhan, itu yang Bang Mundur, mereka ini orang-orang aneh ini ya. bagaimana? Mereka yang ajarkan kita Tuhan tiga, tapi mereka satu. Begini, iya begini. Telma, oke, Telma, kamu diam dulu. Berarti saat ini diam dulu. Oke, Telma, buktikan kalau logikamu bukan logika super angkot. Silakan, gini, kamu dengar baik-baik. Yesus itu Bapak atau bukan? Saya tanya. Saya sangat logis orangnya. Kamu hati-hati. Oke. Telma, kalau gini, buktikan kalau saya katakan buat kamu, buktikan kalau logikamu itu bukan logika super angkot. Dengar baik-baik. Kamu harus berpikir dulu sebelum bertanya. Oke, sekarang saya sudah berpikir ini. Sekarang saya bertanya buat kamu. Kita sedang berpikir nih kenapa kalian punya Tuhan tiga, kan begitu. Begini, dengar baik-baik Telma. Yesus itu Bapak atau bukan? Bukan. Oke. Berarti ada Bapa sendiri, Yesus sendiri kan begitu? Kalau bukan? Kembali ke ayat 26 tadi. Aduh, gini saya tanya. Satu kali lagi saya tanya. Berarti kan kamu buta huruf. Bapak berarti kau punya Tuhan dua, benar? Begini, dengar baik-baik Telma. Berarti memang betul kalian logika super angkot. Logika super angkot itu. Karena memandang kata bukan. Oke, kita tanya lagi. Oke, Telma kamu diam dulu. Dari dua itu Tuhan itu. Dari dua itu mana yang bukan Tuhan? Dari dua itu, dari ayat 26 itu, dari dua itu ayat itu mana yang bukan Tuhan? Mana yang bukan Tuhan? Nggak usah lari kemana-mana dulu Bang. Begini, saya tanya sama kamu Telma. Diam baik-baik. Telma, kamu dengar baik-baik. Ya, saya tanya sama kamu. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Bukan. Oke, kamu sendiri Tuhan. Kamu sendiri yang mengatakan hal itu. Ya kan? Artinya, ketika Yesus bukan Bapa, berarti Bapa sendiri, Yesus sendiri, kan begitu? Betul. Ya, menurut ayat 26 kita bahas. Oke, sekarang saya tanya sama kamu begini. Sekarang saya tanya sama kamu. Bapa itu Allah apa bukan? Ya. Oke, Bapa Allah. Yesus itu adalah Allah apa bukan? Ya. Oke, ada berapa Allah di situ? Pak, boleh saya bicara, Pak? Itu monogenes, saya jelaskan sekali lagi buat kamu ya. Aduh, kamu ini bagaimana sih? Kamu kok buta huruf sih begini loh. Duogenes itu. Benar. Aduh. Baca dulu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Gak usah lari ke ayat-ayat kemana-mana dulu. Gak usah lari dulu ya. Ini kita tanya dulu. Ini siapa lagi ini? Firmannya Allah. Yesus itu firmannya Allah. Firmannya Allah bukan Allah, begitu. Firman. Sabar Bang Mundur. Ini orang lain lagi. Orang lain lagi. Kita tanya firmannya Allah, firmannya Allah itu Allah atau bukan? Saya tanya. Dia itu adalah akal budinya Allah. Iya, saya tanya akal budi. Oke, akal budinya Allah itu Allah atau bukan? Saya tanya. Dia adalah bagian dari Allah. Ya, bagian dari Allah itu Allah atau bukan? Dengar pertanyaan saya baik-baik. Loh, begini ya. Kamu, mamamu dari lokalisasi mana? Mamamu dari 1 ayat 1 sampai 3. Kamu punya mama dari lokalisasi mana sehingga kamu kasih keluar kata-kata seperti itu? Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya, enggak, saya tanya dulu. Mamamu tuh dulunya lokalisasi mana?
Kok kamu kok mengeluarkan kata-kata itu? Saya tanya sama kamu. Blok semuanya. Iya. Oh ini. Berarti mamamu tuh bekas dari lokalisasi kan begitu ya? Ditanya kok apakah firman Allah bukan Allah? Jawab saja Allah begitu. Di Yohanes 1 di situ dikatakan firman itu adalah Allah. Kok kamu susah sekali mengatakan Yesus itu Allah? Jadi begini Bang Mundur. Mereka ini yang paksa kita untuk percaya dua Allah. Ketika kita mau bilang kita punya Allah itu ikut sesuai dengan mereka dua, mereka menghindar. Kan begitu logikanya. Benar nggak Bang? Naik. Dia berkata, Yesus itu adalah pikiran Allah. Yesus itu adalah bagian dari Allah. Kan saya tanya, sekarang saya tanya, apakah Yesus itu Allah? Kok ngomong orang goblok? Bagaimana sih? Coba Bang tanya, coba Bang mundur, tanya saya ikut narasi mereka kan. Coba. Oke, Bang. Oke, saya tanya. Jelas ya teman-teman. Jadi bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menuntun kalian? Pendeta saja sampai detik ini masih bingung siapa Tuhannya. Pendeta teman-teman. Bukan orang awam ya, bukan anak sekolah minggu. Pendeta masih bingung siapa Tuhannya dan mereka masih berantem. Kalian akan mendapati setiap waktu antar pendeta ini berantem masalah siapa itu Yesus. Jadi bagaimana mungkin agama yang masih bingung siapa Tuhannya bisa membawa kepada keselamatan? Coba saya tanya kalian. Orang ini aja masih nggak tahu agama mereka itu apa, Tuhan mereka itu siapa. Itu udah kacau kali teman-teman. Orang pagan aja penyembah Zeus, itu aja nggak bingung siapa Tuhannya. Kalian tanya sama dia, siapa Tuhan kalian? Zeus, dia bilang. Zeus yang akan menolong saya gitu. Itu yang pagan. Ini, aduh. Artinya apa? Lebih parah ini kan. Masih bingung gitu. Masih bingung siapa Tuhannya, tapi sok-sok ngajakin orang. Cuman bisa jual apa? Mukjizat-mukjizat yang, aduh. Yang kita tahu lah. Cara-caranya seperti apa. Yang mereka jual apa? Sosok goib kan. Nanti kamu akan didatangi, sosok berjubah putih, pakai kolor, kakinya kotor. Nah, itu aja yang dijual. Selalu menjual cerita-cerita kaki kotor dan pakai kolor. Semua berbau supranatural, goib, halusinasi. Padahal semua orang juga bisa mimpi, ketemu dengan kakek, ketemu dengan Zeus, ketemu dengan kaki kotor. Masa itu jadi patokan bahwa agama itu benar? Saya kadang-kadang kalau lihat murtadin, bercerita kesaksian-kesaksian seperti itu, saya sampai bingung gitu. Kok bisa lah mereka dengan PD-nya bercerita tentang perjumpaan-perjumpaan yang seperti itu. Nggak elit kali gitu. Agama berdasarkan mimpi. Apalah ini? Oh enggak, saya terasa nyata itu. Terasa nyata. Anjay. Ya mimpi juga terasa nyata. Apalagi kalau mimpi buruk lebih terasa nyata. Mimpi ketemu dengan, wah kaki kotor ya terasa nyata. Bahkan ada yang sampai mimpi basah tuh kan. Kenapa bisa mimpi basah? Karena dia di dalam mimpinya aneh-aneh. Aneh-aneh. Dia melakukan hal-hal aneh di dalam mimpinya, jadi basah. Betul tidak? Manusiawi ya. Yang namanya pikiran tuh ya kita nggak bisa kontrol. Dan sekali lagi banyak hal yang mempengaruhi. Kalau kita bicara goib, yang namanya kegelapan, roh jahat, itu juga bisa. Jin paling suka memperdaya manusia lewat pikiran. Berkali-kali saya tegaskan, Adam dan Hawa jatuh kepada dosa, bukan karena dipaksa ya, ditodong, makan ini, enggak. Dibuat sampai dia terperdaya. Dia nggak tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Begitu juga dengan cara setan sekarang. Manusia berpikir sudah menyembah Tuhan yang benar, padahal yang dia sembah adalah setan. Yang dia sembah adalah jin tomang aja lah ya kita bilang ya, jangan jin kafir, jin tomang teman-teman. Orang diperdaya seperti itu. Nggak tahu kalau yang dia sembah adalah jin kafir, jin tomang. Nah, ini yang gawat nih teman-teman. Untuk itu, saya menghimbau teman-teman ya, untuk kembalilah. Carilah Tuhan yang benar. Tuhan yang nggak ada keraguan. Tuhan yang tidak membingungkan. Tuhan yang diketahui arahnya kemana. Tujuannya kemana. Bukan Tuhan yang sampai detik ini masih nggak jelas siapa. Masih berantem umatnya. Masih berantem pemuka agamanya. Itu aja sih. Jadi semoga dengan video ini bisa membuka mata kalian, bisa membuka cara kalian berpikir.
Ya, karena itulah tujuan video ini kita buat. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.